Ketika dunia digital menawarkan kebebasan tanpa batas, bahkan nyaris tanpa etika, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana memposisikan iman kita ketika kita sedang berselancar di dunia digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard, wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna akhfa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya'u. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini yang pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Taufik hidayahnya sehingga kita bisa menambah amal soleh kita. Sehingga hari ini kita bisa menambah kebaikan kita bisa berbakti kepada Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan untuk kita semuanya, tambahan nikmat, tambahan barokah, tambahan kemudahan dalam kehidupan kita. Semakin hari kita menjadi semakin maslahah fid dini wa dunya hatal akhirah. Salat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita sekalian termasuk orang-orang yang diberikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, kehidupan kita tentu terikat dengan zaman. Kita tidak bisa menghindar dari zaman itu. Zaman akan terus berjalan dari hari menjadi minggu, dari minggu menjadi tahun, dan seterusnya. Dan setiap zaman mempunyai perkembangannya masing-masing. Dan saat ini yang sangat luar biasa yang kita rasakan adalah perkembangan dunia digital yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Dunia digital menawarkan kepada kita jutaan informasi, tren, dan hiburan yang hanya dalam satu tekanan. Satu ketukan saja sudah cukup kita bisa melihat apa yang kita maui. Namun di tengah arusnya informasi yang sangat deras itu juga mempunyai dampak yang tidak baik untuk kita semuanya. Di antaranya adalah kita menghabiskan waktu untuk memegang HP sehingga kita lupa melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana memposisikan iman kita ketika kita sedang memegang HP yang ada di hadapan diri kita. Atau lebih luas lagi, bagaimana kita memposisikan iman kita ketika kita sedang berselancar di dunia digital. Iman yang kita miliki tentu bukan sekedar status di WA kita. Iman pada hakikatnya adalah merupakan tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Iman adalah pembenaran dalam hati kita, pengucapan dalam lisan kita, dan harus dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Artinya segala sesuatu yang muncul dari keyakinan kita itu menjadi bukti apakah iman kita tetap kuat atau justru sebaliknya. Iman yang kuat tentu berdasar pada akidah kita. Untuk membangun iman yang kokoh, maka kita harus kembali kepada akar dasarnya, yakni rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya,
hari kiamat dan qada dan qadar. Rukun iman inilah yang akan menjadi kompas dalam kehidupan kita. Ketika dunia digital yang ada di hadapan kita menawarkan kebebasan tanpa batas, bahkan nyaris tanpa norma sedikit pun, maka iman menuntun kita untuk membatasi diri kita, menjadi orang-orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Allah selalu mengawasi apa yang kita ketikkan di HP kita. Allah akan selalu mengawasi apa yang kita ucapkan melalui handphone kita. Pun demikian, Allah mengutus malaikat raqib dan atid untuk menulis apa yang kita lakukan. Dan nantinya pada hari kiamat kelak akan dimintai pertanggungjawaban apa-apa yang telah kita lakukan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin al-hadirat rahimakumullah. Pondasi yang pertama dan utama dari rukun iman adalah keyakinan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menguasai segala hal yang kita miliki. Allah berkuasa mutlak atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kalau kemudian ada perkembangan teknologi atau kecerdasan buatan atau yang dikenal dengan AI maupun algoritma media sosial hari ini sebenarnya hanya bagian kecil yang Allah berikan untuk kita. Tentu tidak akan bisa membandingi kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walillahi mulkus samawati wal ard, wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah kerajaan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Penghayatan kita atas kekuasaan Allah, keyakinan kita bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu, maka akan menjadikan kita tenang. Tenang dalam pengertian kita tidak mudah merasa cemas, kita tidak mudah merasa khawatir atas pencapaian yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian kita juga tidak mudah putus asa ketika orang lain merasa sukses, kemudian diunggah di media sosial mereka. Karena apa? Karena kita yakin bahwa rezeki, jodoh, dan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan kita pada hakikatnya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin Allah akan memberikan rezeki untuk kita. Kita yakin Allah akan memberikan masa depan yang terbaik untuk kita, asalkan kita mendekat kepadanya dan selalu melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah untuk kita semuanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, guru-guru sekalian yang saya cintai, tantangan terbesar hari ini tentu bagaimana kita bisa menjaga iman kita di era digital yang sangat luar biasa ini. Tantangannya sangat besar. Hampir kita tergelincir kalau kita tidak punya pegangan yang kuat. Saat ini banyak tantangan yang kita hadapi, di antaranya yang paling mudah adalah kita secara tidak langsung akan mudah terbawa pada ancaman bernama syirkun asghar. Syirkun asghar adalah syirik yang samar. Kalau dulu orang itu menilai syirik cukup dengan apakah orang itu menyembah patung, apakah orang itu menyembah pohon besar, apakah orang itu menyembah segala makhluk yang selain Allah, mudah. Tetapi sekarang syirik itu berbentuk sikap riya, sikap memamerkan apa yang mereka peroleh dan apa yang mereka lakukan, atau apa kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan. Kita mengunggah apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hanya demi mengejar like, hanya demi mengejar viewer, dan juga hanya mencari pujian dari netizen. Ketika mereka memuji kepada kita, memberikan like-nya untuk kita, maka kita semangat untuk menambah kebaikan. Tetapi ketika kita tidak mendapatkan itu semua, maka kemudian kita menjadi putus asa. Inilah yang disebut syirkun asghar.
Hal ini telah diingatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, Inna akhfa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya'u. Sesungguhnya apa yang aku takutkan kepada kamu sekalian adalah syirik asghar. Kemudian para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Ketika kita memposting amal kebaikan hanya demi mendapatkan validasi manusia, mendapatkan pengakuan manusia, maka kita saat itu terjebak pada syirkun asghar. Ketika kita merasa bahwa kesuksesan kita hanya murni karena kehebatan kita membangun branding, maka tanpa melibatkan Allah, tanpa melibatkan pertolongan Allah, maka sebenarnya disitulah iman kita sudah terkikis. Oleh karena itu, mari kita lakukan upaya-upaya agar kita bisa membentengi iman kita di saat-saat yang sangat sulit ini. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan agar kita terbebas dari syirik asghar yang disebabkan oleh media yang kita miliki. Yang pertama adalah tentu meluruskan niat kita. Ketika kita berbuat baik, kemudian kita unggah di media sosial, maka mari kita tanya, janjane kita unggah itu untuk apa toh? Apakah kita niatnya untuk dakwah, menyebarkan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, untuk mengisi kekosongan media sosial yang selama ini hanya dengan hal-hal yang buruk, kemudian kita isi dengan kebaikan, atau justru malah kita itu terlarut dengan mereka, kita hanya mencari viewer, kita hanya mencari like, kita hanya meraih subscriber, apakah yang kita bagikan itu mengandung manfaat atau justru kerusakan? Apakah yang kita bagikan itu bisa menjadikan orang lain bahagia atau justru sengsara? Ketika itu yang menjadi pertimbangan, maka insya Allah dunia digital kita menjadi lebih sehat. Maka yang pertama, agar kita bebas dari syirkun asghar, kita luruskan niat kita. Untuk apa? Kita mengunggah apa yang kita lakukan itu ke media sosial. Kemudian yang kedua, tentu kita harus menyaring informasi yang kita terima. Cek and recheck, tabayun. Kita mencari kejelasan. Apakah yang kita terima itu sebagai sebuah kebenaran, yang ketika nanti kita unggah di media sosial yang kita miliki atau kita share ke orang lain akan membawa manfaat atau justru akan membawa madarat. Jika banyak membawa madarat, lebih bagus kita simpan sendiri, kita hapus dan tidak kita bagikan kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, mari kita membuat grup-grup, link-link lingkungan digital yang positif. Harapannya dengan itu kita bisa saling membantu, kita bisa saling memotivasi, kita bisa saling mendorong agar kita berbuat kebaikan. Kita ikuti akun-akun yang baik yang mengingatkan kita kepada Allah SWT. Kita ikuti akun-akun yang penuh dengan ilmu dan ulama yang lurus. Jika link ini yang kita penuhi, maka insya Allah kita akan mendapatkan hal yang positif dan pikiran pun kita akan positif, dan pada akhirnya Allah akan membimbing kita untuk meningkatkan amal soleh yang kita lakukan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika iman kita lurus, terbebas dari syirkun asghar, iman kita kuat, maka insya Allah kita akan bisa bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Tawakal dalam pengertian kita bukan pasrah. Orang nunggu ketentuan Gusti Allah, orang nunggu pemberian Gusti Allah, tapi kita menjemput, berusaha dengan sekuat tenaga. Bekerja dengan cerdas, bekerja dengan profesional, bekerja dengan baik. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seikhlas-ikhlasnya. Barulah hasilnya kita serahkan kepada Allah. Apabila itu baik, maka itulah anugerah yang Allah berikan untuk kita.
Tetapi ketika kita mendapatkan hal yang tidak kita harapkan, maka pada hakikatnya itu adalah ujian untuk kita. Mari kita sabari. Kita bersabar atas kegagalan yang kita dapatkan, dan semoga Allah mengganti dengan hal yang lebih baik. Kita yakin bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita, walaupun kadangkala tidak sesuai dengan harapan kita semuanya. Semoga Allah menguatkan kita, Allah memberikan keberkahan untuk kita, dan memudahkan perjuangan kita dalam rangka menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Demikian, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.